Siapa orang pertama dari kalangan sahabat Nabi masuk surga? Abu Bakar. Kaya? Tidak. Apa anak muda dilarang kaya? Tidak. Silahkan capai itu. Pertanyaannya, apa itu syukur? Syukur itu adalah, lihat, ungkapan terima kasih atau kebahagiaan atas nikmat yang dititipkan, atas nikmat. Tolong pahami betul ini ya. Yang dititipkan dengan cara menggunakan titipan tersebut atau menggunakan nikmat tersebut pada aturan yang Allah tetapkan. Sekarang perhatikan, mata sehat. Nikmat bukan? Nikmat. Apa aturan mata? Lihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah 24 ayat ke-30. 31 untuk perempuan. Katakan pada pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik-baik, yang tidak baik palingkan. Artinya kalau Anda ingin mensyukuri nikmat mata, Anda hanya boleh melihat yang baik-baik. Yang tidak baik jangan dilihat. Yang Allah nggak ridha jangan dilihat. Jadi kalau Anda masih menggunakan mata pada yang tidak Allah ridhai, di situ ada kufur nikmat. Di situ kita tidak menggunakan nikmat seperti halnya Allah inginkan. Telinga juga begitu, mulut begitu. Ini belum keluar dari dalam diri kita. Kalau sudah keluar, mohon maaf teman-teman, harta benda nikmat bukan? Dari sekian orang, ada yang dititipkan nikmat berupa harta. Lihat, ketika Allah menitipkan harta kepada Anda, ini bukan untuk dipamerkan pada orang. Kalau cuma sombong dan ria, Anda sudah ketinggalan, kawan. Dulu ada yang namanya Qarun, lebih kaya dibanding Anda. Qarun, Quran surah ke-28 dari ayat 76 sampai ayat 80. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Masya Allah, Qarun itu kaumnya Musa, tapi sombongnya luar biasa. Bagha itu sombong untuk harta. Nanti kalau kedudukan disebut dengan togo. Makanya Fir'aun disebut togo. Innahu togo, tapi Qarun bagha. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Antum tahu harta apa yang dititipkan oleh Allah kepada Qarun? Masya Allah. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usba. Sungguh harta titipan kami kepada Qarun itu kunci-kunci berangkasnya saja, kunci-kunci gudang hartanya dipikul oleh orang paling kuat di masanya, masih kerasa berat. Jadi kalau dia jalan kemanapun, di belakangnya ada bodyguard khusus untuk ngawal, kuncinya aja ngangkat begini. Dan Qarun di depannya nih, saya kalau mau ambil harta saya ambil aja, kuncinya aja begini. Qarun kaya, sombongnya luar biasa, dan dihancurkan pula oleh Allah. Disampaikan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini rumusnya di ayat 78-nya, 77 sampai 78. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hei, saya titipkan harta ini supaya jadi wasilah untuk mendapatkan bagian akhirat kamu. Memang kamu masuk surganya harus lewat sini, Barangkali orang lain yang nggak dititipkan mobil, nggak dititipkan motor, nggak dititipkan sepeda dan sebagainya, masya Allah, nggak punya harta berlimpah seperti antum karena malamnya sering bangun tahajud, rajin puasa karena banyak yang nggak dimakan, ke masjid menggunakan kakinya juga, masya Allah. Memang peluangnya di tenaga, antum nggak bisa susul itu. Makanya Allah berikan lewat yang lain. Diberikan harta benda supaya bisa tersaingi amalan mereka lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah, bukan untuk sombong. Kalau cuma masalah sombong, Qarun juara di situ. Kalau antum kaya, sombong, masya Allah, antum ketinggalan, mas. Ini bukan cuma kesiangan, kemalaman, kan? Kepagian, kesorean, sebab sudah ada yang lebih dulu. Dan antum keterlaluan karena harta antum tidak sebanyak Qarun. Qarun aja yang lebih kaya daripada antum, sombong luar biasa, dihancurkan. Antum gak lebih kaya dibanding Qarun, pengen ikutan sombong, keterlaluan. Nah, ini poin. Sudah ada pelajaran besar. Makanya ketika Abu Bakar kaya, Utsman kaya, segalanya kaya, dicontohkan oleh mereka. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa. Mereka bikin investasi yang pahalanya terus mengalir. Ada yang beli sumur, ada yang beli kebun kurma, diwakafkan dari situ. Hidup juga kok. Hidup tetap kaya juga, makanan enak, nyaman, dan terasa pahalanya sampai sekarang ada. Meninggal, nggak dibawa semua kekayaannya, tapi sampai sekarang itu jadi investasi yang terus mengalir. Ya, siapa orang pertama dari kalangan sahabat Nabi masuk surga? Abu Bakar. Kaya tidak? Kaya, masya Allah, kaya, pengusaha kaya, mertua Nabi, sahabat Nabi, menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk surga tanpa hisab, Pak. Antum sahabat Nabi bukan, mertua Nabi juga bukan, tidak pernah menemani Nabi hijrah, gitu kan? Belum ada jaminan ke surga. Terus sedikit kekayaan, nggak seperti Abu Bakar, pengen sombong. Utsman juga begitu. Dan hebatnya mereka belajar dari masa lalu. Jadi kisah masa lalu itu dibuat bukan untuk jadi cerita, bukan. Kalau cuma cerita, orang lain juga bisa dengar cerita. Tapi untuk pelajaran supaya kita punya manhaj berbeda dalam kehidupan. Oh, hati-hati. Jadi kita kembalikan ke sini, teman-teman.
Lihat, makanya dipelajari bagaimana Utsman. Antum silahkan keluarkan prototipe yang terbaik dalam kehidupan. Anda pebisnis, keluarkan pebisnis masa Nabi. Lihat, dari mulai yang paling muda. Enggak, apa anak muda dilarang kaya? Tidak. Silahkan capai itu. Arqam bin Abi Arqam usia 17 tahun. Masuk Islam yang ke-17. Bahkan beliaulah yang mewakafkan rumahnya untuk jadi tempat ta'lim Nabi. Dipakai, kaya. Diajak Islam, masuk Islam oleh Utsman. Utsman diajak oleh Abu Bakar. Utsman bin Affan, Masya Allah, luar biasa. Kayanya luar biasa. Menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Itu juga dia masuk surga tanpa hisab. Sungguh luar biasa akhlaknya, sangat pemalu. Sampai malaikat turun malu terhadap Utsman. Tapi kebiasaannya, Masya Allah, kata Imam An-Nawawi, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ya, cetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun. Halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas. Paragraf 1, baris 1 sampai dengan 2. Itu dituliskan. Masih mau menunaikan sholat tahajud sampai khatam Quran. Utsman bin Affan, asetnya masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Jadi kita harus berpikir. Makanya nanti kalau antum ingin teladani ini, nanti kita keluarkan turunannya. Ada babnya, oleh para ulama dirumuskan. Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis, keluarkan turunan dari Nabi. Ya, silakan. Dunia juga dapat, akhirat juga dapat, investasinya ada sampai hari ini. Dan sampai sekarang investasinya Utsman radhiyallahu taala anhu masih ada. Ya, beliau pernah beli sumur yang dikuasai Yahudi, dimonopoli, harus bayar ke situ. Kata Utsman, saya beli, bebas semua ngambil. Termasuk kebunnya saya beli. Yang lapar silakan ngambil kurma, bebas. Yang haus ngambil dari sini, bebas. Sampai sekarang areanya akan digunakan sebagai area penginapan. Masya Allah, royaltinya masuk ke Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai hari ini. Sudah 15 abad masih ada sampai hari ini. Coba banding antum sekaya apa sih? Aset belum sampai 15 abad, menantu Nabi juga bukan, malaikat turun belum tentu malu lihat antum, gitu kan? Dan sebagainya. Masya Allah, jangankan tahajud, sholat fardu masih ketinggalan. Berangkat gelap, pulang gelap, Masya Allah. Burung aja, antum tahu burung? Jangan katakan wallahu a'lam, burung. Burung. Masya Allah. Burung itu cuma keluar pagi, pulang sore, cukup untuk keluarganya. Berangkat pagi, pulang sore, bawa rizki. Bukan cuma untuk burungnya saja, untuk keluarganya, anaknya disuapin, segalanya ada, tiap hari begitu. Berangkatnya sambil tasbih, mengepak sambil tasbih, sambil tasbih, sambil tasbih. Pulang cukup, burung tidak dihisab. Berangkat pagi, pulang sore, cukup rezeki untuk keluarga, hidup nggak susah, tasbih juga. Antum dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, malam ke rumah, terima telepon lagi, kerjain lagi. Kapan ibadahnya? Makanya cek nikmat apa yang Allah titipkan kepada kita. Kedudukan juga begitu. Ya, kedudukan juga begitu. Kalau dititipkan kedudukan, jadi pemimpin apa saja, RT, RW, camat, lurah, sebelumnya bupati, sampai ke atasnya. Gak usah sombong, jangan dijadikan bagian dari kebanggaan.